Banyak yang kira alat ini cuma buat nge-style klep, padahal fungsinya jauh lebih banyak daripada itu. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe dulu, aktifin loncengnya biar gak ketinggalan info dan tips penting lainnya. Umumnya, alat ini tuh buat ngukur celah klep, tapi ternyata bisa buat ngukur kebengkokan silinder head, celah platina, celah kepala busi, dan masih banyak lagi. Namanya grip-on filler gauge blades atau alat ukur celah kerenggangan. Kita punya 5 pilihan di tipe lurus, biasanya buat motor. Pertama, item numbernya di 18101, ada 15 lembar ukuran, mulai dari 0,02 sampai dengan 0,25 mm. Yang kedua, ada 18102, ada 13 lembar ukuran, mulai dari 0,03 sampai dengan 0,60 mm. Yang ketiga ada 18103, ada 13 lembar ukuran mulai dari 0,03 sampai dengan 0,23 mm. Yang keempat ada 18104, ada 13 lembar ukuran mulai dari 0,05 mm sampai dengan 1 mm. Dan yang kelima terakhir ada 18105, total ada 26 lembar ukuran mulai dari 0,02 sampai dengan 0,27 mm. Yang kelima ini bisa dibilang udah yang cukup lengkap juga ya. Terus kita juga ada 2 tipe pilihan bengkok. Tipe ini biasanya buat mobil tapi bisa juga dipakai buat motor kok. Biar gak bingung, angka atas ini inci, sedangkan angka yang bawah ini metri. Yang pertama di tipe 18212 ada 12 lembar ukuran mulai dari 0,203 sampai dengan 0,660. Dan yang kedua di 18216 ada 16 ukuran dari 0,127 sampai dengan 0,508. Nah, keduanya ini tuh punya desain bengkok, jadi ini tuh ngebantu proses pengukurannya jadi lebih mudah karena dia tuh bisa menjangkau celah-celah yang cukup sempit ya. Jadi tinggal kalian geser kayak gini aja udah cukup gitu. Nah, biar gak lama-lama langsung aja kita praktekin. Ternyata ngukur celah busi itu penting banget loh. Jadi dia itu punya fungsi yang cukup efeknya tuh gede. Jadi nanti mesin bakalan gampang nyala, terus irit bensin dan tarikan motor bakal tetap bertenaga. Di sini Mimin pakai 18104 dan ukuran standar pabrikan yang bakalan Mimin pakai karena ini pakai motor yang di bawah 150 cc, ukurannya 0,60 sampai dengan 0,80. Jadi bebas kalian tinggal pilih yang mana. Oke, kita coba dulu di busi yang pertama pakai ukuran 60, terus diselipin di antara elektroda tengah dan elektroda ground besi yang ini. Nah, di busi yang pertama ini sama sekali nggak masuk nih. Mimin ganti ke ukuran 10 yang lebih rendah. Di sini baru deh kerasa agak seret juga ya di sini. Tapi sebenarnya ini tuh memang sudah tidak sesuai dengan ukurannya. Dan tenang aja, Mimin kasih tipsnya kalau si businya masih bagus. Kepala businya ini tinggal kalian congkel pakai obemin yang ukuran kecil, terus benerin sampai ukurannya udah sesuai dengan ukuran standarnya. Atau daripada kalian gak mau repot lagi, kalian bisa beli ganti yang baru aja. Nah, sekarang kita akan coba ke busi yang kedua. Di sini akan langsung gunakan pakai ukuran 60. Pas langsung diselipin dan digesek-gesek ternyata langsung agak seret ya. Berarti ini ukurannya udah sesuai. Nah, ini berarti businya masih bagus dan masih bisa langsung digunakan tanpa kalian harus kecongkel-congkel. Ini yang benar nih ya. Ada efek sampingnya, kalau terlalu rapat nanti si percikan api bakalan lemah, mesin berebet dan konsumsi bahan bakar bakalan boros. Sedangkan kalau terlalu renggang, percikan api bakalan sulit terjadi dan mesin bakalan susah hidup, khususnya pas lagi di start dingin. Ibaratnya gini guys, ngesetting korek api kalau katupnya kecil, api akan keluar kecil juga. Tapi kalau katupnya besar, nanti api jadi lebih besar keluarnya, terus bensin korek jadinya cepat habis. Tapi kalau katupnya pas, ukuran apinya juga akan lebih stabil. Sekarang kita bakalan ngukur celah ring piston. Yang belum tahu ya fungsinya apa, ini tuh buat jarak sambungan ring waktu dipasang di silindernya. Ukuran standar celahnya itu 0,15 sampai dengan 0,40 mm. Kalau kalian ragu, mendingan kalian cek aja di buku manual motor kalian ya, karena di sini pasti disebutin ukurannya berapa. Tapi di sini Mimin pakai ukuran 0,15 mm, diselipin di celah kayak gini, habis itu tinggal kita geser-geser. Ada faktor lainnya juga, kalau terlalu renggang ternyata nanti kompresinya itu akan bocor, oli gampang naik, sama motor bakal ngempos. Dan kalau terlalu rapet, nanti ring bisa macet pas mesin lagi panas. Ada kemungkinan ya, ini yang paling fatal yaitu mesin bisa ngancing. Jadi ukuran celahnya itu harus pas biar nanti si ringnya itu bisa muai saat panas, kompresinya rapat, dan juga tenaga mesin jadi lebih kuat. Kalau ini tuh ibaratnya tutup botol minum, kalau tutupnya macet malah susah dibuka, tapi kalau
terlalu renggang, air akan lebih gampang banget tumpah. Tapi kalau ditutupnya pas, jadinya gampang dibuka dan air gak akan tumpah. Selanjutnya kita bakal ngukur celah samping ring piston. Ini tuh jarak tipis di samping ring biar bisa enak nih naik turunnya sesuai dengan alurnya. Nah, untuk mengukurnya, Mimin sarankan harus sesuai dengan buku manual kendaraan kalian. Standarnya sih di 0,02 sampai dengan 0,07 mm. Kalau ringnya itu goyang, si oli bakalan gampang naik dan motor jadinya ngebul. Sedangkan kalau terlalu rapet, si ring bisa nyangkut dan mesin bakalan jadi macet. Jadi ukuran celah ring piston ini harus pas biar nanti si ring bisa bebas bergerak dan panas mesin bisa dibuang ke piston. Oke, di sini Mimin pakai 18102. Langsung kita cari ukuran yang mendekati ukuran 0,02 karena di sini adanya 0,03, jadi kita pakai yang ini aja. Langsung kita masukin ke celah sampingnya. Yang ini nih karena kita akan menghitung bagian sini. Langsung kita gesek-gesek aja dan ternyata ngelos banget ya. Kita ganti ke 0,05, masih ngelos. Ganti lagi deh ke 0,06. Langsung gesek aja, ternyata masih juga ya, sampai ke 0,07. Ini beneran masih ngelos banget. Ini adalah kasus penting. Jadi kalau udah ngelewatin ukuran yang melewati batas toleransi, berarti ring pistonnya ini dan samping celah ring pistonnya ini itu udah aus. Solusinya apa? Ganti baru satu set aja. Justru kalau kalian beli ring sama pistonnya secara terpisah, nanti kalian kerjanya 2 kali, otomatis jadinya tuh ribet banget. Analoginya gini, tutup gelas kalau dibuka tutupnya akan lancar ya. Tapi kalau terlalu sempit, itu pintunya akan jadi seret ya. Si bagian sininya akan lebih seret. Kalau terlalu longgar, pintu goyang dan angin akan gampang masuk. Paham ya analoginya kayak gitu. Jadi kesimpulannya, celah busi adalah kunci api yang harus stabil, celah ring piston adalah kunci kompresi yang rapat, dan celah samping ring piston adalah kunci gerakan ring lancar dan pembuangan yang panas. Sampai sini paham kesimpulan dan juga analoginya ya? Lanjut. Jadi guys, gak cuma buat ngukur celah klep doang kan? Tadi udah kita cek nih ya, ternyata masih banyak juga ya yang bisa kita ukur satu-satu. Intinya kalau celah sesuai dengan standar, mesin bakal lebih sehat, irit, bertenaga, dan juga tahan lama. Sedangkan bahan material produknya itu dari lembaran baja yang udah presisi. Kita juga cek yang di tipe lurus, di beberapa ukuran pakai Sigmat, digital dari grip on, ukuran yang paling kecil, tengah sampai juga gede. Kita cek satu-satu, hasilnya semua udah presisi dan juga dijamin ukuran yang kalian cari bakalan sesuai dengan kebutuhan kalian. Kita coba juga di tipe yang bengkok, ini juga sama. Kita cek dari ukuran yang kecil, sedang sampai yang juga besar. Hasil ketiganya juga udah sesuai dengan ukuran yang standar sama juga ya. Ada tambahan perbedaan dari penguncinya. Kalau tipe yang lurus ini dia pakai plastik PVC yang kuat ya, dan yang bengkok atau bend ini pakai aluminium yang kokoh. Keduanya ini ngunci bilah pengukur biar aman dan gak berserakan. Tenang aja, udah kuat juga kok guys. Nah, gimana guys? Ternyata kegunaan alat ini seluas itu ya. Makanya ada banyak ukuran dan juga tipe filler gauge yang bisa kalian pilih, dan tinggal kalian sesuaikan aja sama kebutuhan kalian. Terus gimana sih cara dapetin alat ini? Gampang banget kok. Kalian bisa cek di mitra resmi Grip On terdekat di daerah kalian, atau kalian bisa langsung cek link di deskripsi ya. Alat ini cocok buat kebutuhan mekanik di bengkel, mekanik pemula, mekanik pro ya. Jadi kerjaan gak pakai feeling, apalagi sampai harus ngasal ngitung. Hasilnya akan lebih akurat dan bisa ngukur semua kebutuhan permesinan. Apalagi yang suka otak-atik sendiri di rumah, pakai alat ini gak boleh sampai kelewatan. Ini tambahan info ya, mesin motor itu sensitif, celah cuma beda 0,05 mm aja bisa bikin tenaga hilang. Nah, alat sekecil filler gauge inilah yang nentuin mesin sehat atau sakit. Makanya jangan sampai dianggap remeh deh si filler gauge ini. Alat kecil ini justru yang bikin settingan mesin presisi dan performa tetap maksimal. Gimana guys? Sekarang paham kan fungsi penting lain pakai filler gauge ini? Coba komen di bawah, kalian pilih tipe yang mana?